Malam hari ini di catatan demokrasi Maria ini ada dua orang yang memang betul-betul mereka sarjana, tapi ternyata mereka punya pengalaman susahnya mencari kerja di tanah air. Itu dia. Seberapa susahnya sih mencari kerja di tanah air? Sudah bergabung bersama kami ada Mas Nesar dan juga Mas Rakir. Selamat malam Mas Nesar, Mas Rakir. Selamat malam. Mas Nesar, ini informasinya betulkah kemudian sudah sempat mencari kerja cukup lama, tapi nampaknya susah meskipun memegang ijazah sarjana, Mas Nesar? Iya, benar itu. Saya sekitaran kurang lebih menetap di Jakarta itu sekitaran 12 tahun. Wow. Saya kebetulan dari daerah. Dari daerah mana kalau boleh tahu? Sulawesi Barat. Sulbar. Iya. Jadi awalnya saya waktu selesai dari kampus ya, tahun sekitar 2011, berpikir karena memang basically keluarga kami kan saya menyebutnya sederhana, petani gitu orang tua. Orang tua berpikir bahwa ketika kamu di kampung ya berarti kamu tetap harus bertani, berkebun. Sehingga saya pikir kalau saya di sini-sini terus tidak bisa maju gitu ya. Artinya harapan itu terlalu kecil. Sehingga saya berpikir coba kita ke Jakarta aja kali ya. Karena kan saya anggap Jakarta itu kota kemungkinan. Ya, mungkin jadi sukses, mungkin juga jadi yang seperti ini yang terjadi hari ini yang saya alami gitu. 2014 kalau nggak salah. Berapa bersaudara Bang? Saya 15. Saya 15 bersaudara. Saya anak ke-13. Wow. Dan saya dari saudara saya itu satu-satunya yang pertama injak kampus, maksudnya kuliah gitu. Sampai lulus. Alhamdulillah sampai lulus. Jadi 12 abang dan kakak saya itu ya memang ada yang sampai SMA, ada juga yang enggak sampai SMA. Sehingga saya berpikir ya kalau mungkin saya ke Jakarta paling tidak ya orang tua gitu, saudara-saudara ini yang setidaknya ya walaupun kita ini di kampung gitu ya, bertani cuman ada gitu loh adik misalkan yang ibaratnya di Jakarta itu yang enggak juga dibilang sukses, cuman layak. Mencari peruntungan lah. Peruntungan, benar bekal sekali. sarjana itu ya Mas? Iya. Apa yang terjadi kemudian pada saat tiba di Jakarta, Mas Nesar? Iya kan saya nyari-nyari terus ya. Saya pertama kerja itu di salah satu showroom mobil di daerah Jakarta Pusat sebagai sales marketing. Itu digaji bahasa sih bukan gaji ya. Transportasi itu 1.500.000 sebulan. Total. Iya, itu artinya ada refund ketika kita melakukan penjualan secara kredit gitu ya. Kalau yang cash yang nggak dapet misalnya. Kurang lebih setahun saya kerja di situ karena mungkin entah karena basically saya juga bukan marketing, kemudian tidak maksimal cara kerja saya di situ. Akhirnya dirumahkan dari kepala cabangnya gitu. Bahasanya kamu dirumahkan dulu nanti diajak lagi kembali bekerja ketika sudah dibutuhkan. Cuman sudah 11 tahun tidak pernah di WhatsApp atau dipanggil lagi gitu. Kemudian pada tahun 2000 saya nyari-nyari terus, 2015 saya lihat ada di daerah Gelora Bung Karno itu pendaftaran ojol pada saat itu. Kemudian saya cobalah karena saya pikir ya saya harus bertahan hidup ini kan kalau nggak punya penghasilan bingung juga. Sementara saya sudah berkeluarga kan. Saya coba, alhamdulillah diterima terus saya berapa tahun gitu fokus karena memang pada saat awal-awal ojol itu kan lumayan juga penghasilannya ketimbang saya harus bekerja dengan gelar S1 yang bahasa saya sih tidak dihormati gitu ya. Dengan angka segitu karena kan itu kan di bawah standar UMR DKI Jakarta pada saat itu. Jadi Bang Nesar nih sembari ojek online tapi sempat juga menyebar CV nyari kerjaan lain juga Bang? Iya hampir semua karena kan memang orientasi saya bukan, artinya saya tidak punya cita-cita jadi ojol. Karena buat saya ketika saya jadi ojol di Jakarta ya mendingan saya jadi petani di kampung saya sendiri misalkan. Cuman karena bahasa sih kecelakaan gitu tidak ada pilihan ya. Apalagi orang tua di kampung pasti membayangkan hal yang jauh daripada ini gitu ya Mas? Iya kebetulan waktu saya sudah merantau itu kedua orang tua saya itu sudah meninggal. Jadi tidak ada, jadi cuman harapan saudara-saudara saja. Kadang-kadang juga ada saudara teman ngabarin kita, apa kerjaan sekarang? Saya bilang ngojek saya. Kadang mereka tertawa juga gitu, miris ya. Maksudnya kamu berjuang
sekolah gitu ya. Karena Oh saya iya. juga artinya bukan persoalan kuliahnya. Saya sekolah secara pribadi itu kan dari SMP. Di kampung saya itu kampung terpencil, namanya Desa Lariang. Itu sekolahan cuma ada SD. Jadi ketika saya sekolah SMP, SMA itu harus keluar dari kampung itu. Jadi saya anggap artinya perjalanan saya juga kan meninggalkan kampung itu sudah cukup lama. Saya kemudian ketika saya harus kembali ke sana dengan titel sarjana juga saya pikir tanggung ya. Mendingan 1 kali bablas saja gitu loh di tempat di Jakarta yang notabene harapan sangat besar. Cuman kenyataannya ya seperti ini gitu loh. Baik. Bang Nesar, kalau kami lihat Bang Nesar saat ini ya sambil berurai berlinang air mata, kami juga ingin tahu kenapa dari berbagai banyak upaya yang Abang lakukan di Jakarta, hambatannya apa Bang? Yang membuat mentok di tengah jalan akhirnya Abang memutuskan untuk ojol ini apa Bang? Awalnya karena mungkin yang pertama kan waktu awal-awal apa sih yang diminta itu kan pengalaman kerja. Sementara kan pada saat saya selesai kan belum punya pengalaman. Saya juga bingung kan. Syarat pengalaman kerja ya Bang ya? Iya. Kemudian Bang? Ya, Umur. entahlah ya. Kalau awal-awal sih enggak. Kalau sekarang yang kan saya sampai hari ini pun masih nyari kerjaan. Dan terhalang juga oleh batas usia itu. Sekarang dihalangi sama usia karena usia saya sudah jalan 36. Rata-rata itu kan 28 30 ada yang sampai 33. Cuman minta pengalaman itu panjang sekali. Sementara kita kan pengalaman cuma diojol karena selama ini mau mencari pengalaman itu tidak diberi ruang. Oke. Ya kan? Tapi sejujurnya Bang dengan penghasilan ojol saat ini untuk mencukupi keluarga Abang sudah berkeluarga ya Bang tadi Bang ya? Iya, saya sudah berkeluarga. Gimana Bang? Cukup? Kurang? Ya Jujurnya Bang? Saran Bang? Angkanya ya. Saya menghasilkan uang dari ojol rata-ratanya itu 150.000 satu hari. Satu hari. Iya. Bisa Saya 4 saya kan jutaan berarti sebulan ya? kurang lebih. Saya kan juga punya anak tuh. Baik. Saya punya anak 3. Ya saya juga ngekos. Cukupkah Mas? Kalau secara kalkulasi matematisnya saya anggap sih tidak. Cuman kan ya apa yang harus kita lakukan? Kita menerima aja gitu loh. Dengan harapan ya mungkin pemerintah gitu ya. Mohon maaf ya. Langsung disampaikan Bang. Pak Ada Wamen 2 di sini? wakil menteri. Pak Bang Wamen Nesar. mohon izin, Pak Wamen juga saya nggak tahu. Cuman Ada saya Pak mau anggap Zulfikar, begini. Wamenaker Abang. Saya mungkin mewakili anak-anak daerah yang ada di Jakarta. Yang notabene harapan besar datang ke Jakarta untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka gitu ya. Cuman saya salah satu potret yang bisa menjadi catatan buat mereka gitu loh. Kok wah yang orang berpikir Jakarta itu keren gitu loh. Ternyata Jakarta itu ya ada yang keren, cuman ada juga yang seperti saya. Bukan saya merendahkan diri saya, enggak. Ini realistis, di Jakarta itu keras sekali kehidupan. Jangankan saya enggak berpikir tentang gaya hidup, saya cuma berpikir makan saya, minum saya, cicilan motor saya, kosan saya dengan jajanan anak saya untuk sekolah, itu aja sudah cukup. Karena saya enggak terlalu banyak berpikir tentang hal-hal lain. Itu suara dari Bang Nesar ya Bang ya? Iya, jadi ada juga seperti beban moral dengan Beban moral. gelar sarjana S1. Mungkin di Jakarta itu S1 biasa ya. Tapi Tapi di kampung desa kami Palu itu ya? saya jujur ini di desa saya itu saya orang ketiga yang lahir dan besar di situ yang dapat predikat S1 di tahun 2011. Jadi Mohon maaf Bang, di kawan-kawan di desa atau mungkin teman-teman ojol ada yang sempat heran nggak? Kamu S1 tapi kok ojol gitu? Ada tidak yang mempertanyakan itu Bang? saya kan tidak pernah mengucapkan saya S1. Cuman kadang-kadang ketika saya ngobrol apa basically saya bilang saya ini. Lo kok mau ojol? Saya bilang saya juga realistis, saya juga butuh makan gitu. Karena kan mau S1, S2, S3 sampai profesor juga, ya kita kan bertanggung jawab dengan diri kita. Jadi saya kesampingkan moral itu gitu loh. Saya enggak butuh pengakuan S1 harus kerja sendiri. Yang ada aja dulu saya kerjain ojol hari ini itu yang saya kerjain dengan kurang lebih 11-12 tahun. Baik Bang Nesar. Ini contoh Bang Nesar, tapi ada juga Raki. Raki ini masih muda, ternyata S2. Bagaimana perjuangan mencari kerja di Jakarta yang menurut Raki, tadi kami sempat ngobrol sebelum siaran, sulit sekali. Meskipun S2 memegang gelar magister, Mas Raki. Ya memang hari ini mencari pekerjaan di Jakarta sesulit itu. Karena balik lagi kalau Bang Nesar tadi sudah berkeluarga, aku pun sudah berkeluarga gitu dengan gaji yang mohon maaf nih Pak Wamen terhormat di depan gajiku cuma 3 juta. Jadi kayak
harus mikir lagi gitu. Ini gimana, besok harus ngapain lagi gitu. Jadi sekarang basically sih, jadi beneran kata tadi abangnya bilang kayak, ya udahlah yang ada dikerjain aja gitu. Jadi ya mungkin hashtag si kabur dulu aja, ya itu jadi apa ya, jadi ke-trigger kayak, oh iya bener juga kali ya, kita coba aja dulu kali ke luar negeri ya gitu. Ditambah kan banyak juga teman-teman influencer yang, oh iya kalau di luar negeri itu seperti ini gitu. Mungkin tadi kayak Bunda Korla cerita soal di Jerman, ketika dengar soal itu jadi kayak, oh iya ya, coba kali ya ke luar negeri ya. Tapi balik lagi, dituduhan Tapi nasionalis. Ki, dengan bekal S2 sulitnya apa Ki? Kan harusnya kan nggak ada hambatan, diterima oleh banyak perusahaan. Seharusnya. S2. Umur juga masih muda. Iya umur masih muda. Cuma aku juga masih nggak ngerti gimana balik lagi karena ternyata S2 pun juga susah karena banyak banget perintilannya kayaknya kalau di Padahal kualifikasi Hambatannya apa pekerjaannya. saja, Mas Raki? Hambatannya tuh lebih kayak mungkin ya, ini perspektifku sebagai pelamar kerja ya, kayaknya HR-nya bingung deh. Ini S2 mau gue gaji berapa ya gitu. Kayaknya ya. IPK oke padahal. IPK oke banget. Makanya IPK aku di 3,6. Wow, cum laude. Makanya aku kayak, ini kayaknya HR pada bingung deh gaji S2 berapa ya gitu. Jadi kayak, mohon maaf mas, belum bisa bergabung di perusahaan kami, ujung-ujungnya selalu seperti itu gitu. Oke. Ujungnya selalu mentok di situ ya. Kalau kemudian tadi S1 nampaknya malah justru dirasa tidak dihargai. S2 malah jadi bingung mau digaji berapa, masa gitu Mas? Iya perspektif aku ya, karena udah berkali-kali nyoba, gak dapet juga, akhirnya dapetnya ya itu yang tadi, yang rate-nya 3 juta, ya udahlah adanya ini, kita jalan Tapi Ki sama ini sempat aja. kepikiran dengan hashtag kabur aja dulu, sepertinya saya harus mencari peruntungan di luar negeri. Sempat gak kepikiran ke arah sana, Sempet Ki? banget kepikiran, karena aku juga penggemar temannya Mas Pange, Abang Panji Pragiwaksono. Dia selalu share tentang kehidupan di Amerika kan kayak, oh ternyata itu di cover ya sama Amerika ya. Coba kali ya gitu. Jadi mulai ke-trigger lah dikit-dikit, mulai ke-trigger kayaknya benernya harus nyobain ke luar negeri gitu. Jadi kan bumi luas banget gitu, nggak cuma Indonesia tapi bisa ngetes ke luar negeri kemanapun. Tapi balik lagi di Instagram dibilangnya kurang nasionalis, jadi bingung juga sih. Nah, Ini itu dia. gimana ini enggak kanan kiri mahasiswa IPK 3,6 S2, kanan kiri makin deg-degan ini Mas. Ini dia, perjalanan Ini saya masih kuliah, Mas. panjang ini katanya IPK Mas. jangan-jangan belum nyampe 3,6 nih, gimana ke depan nih nasibnya Mas? Ya, Menarik monggo ya. juga kalau kita lihat tadi testimoni dari dua pencari kerja. Yang satu kemudian mendapat gelar sarjana, yang satunya lagi gelar magister. Tapi nampaknya begitu susah mencari kerja di tanah air. Bunda Korla nampaknya sejalan dengan apa yang tadi Bunda sampaikan, Bunda? Iya benar. Apa yang diungkapkan kedua bapak dan anak muda tadi itulah realitinya yang nyata bahwa Indonesia itu sangat sulit sekali mencari kerjaan. Walaupun perjuangan mereka kuliah dengan biaya yang banyak, kadang-kadang itu yang membuat Bunda jadi kayak lebih gimana ya, sedih gitu loh. Karena ya tadi itu ada aja persyaratan-persyaratan yang kadang-kadang maaf ya, ini nyatanya aja gitu. Kadang-kadang mesti kenal orang dalam, atau misalnya ini kita mau cari makan malah kita harus nyogok. Itu apa sih, peraturan apa itu? Bikin emosi deh. Iya, jadi maaf nih kalau Bunda emosi karena ini sangat ini kita pengen negara kita maju. Kita bermimpi negara kita ekonominya lebih ke depan. Kita juga harus melunaskan utang-utang yang harus kita bayar untuk membangun Indonesia yang telah dibangun. Tapi bagaimana keadilan tadi gitu? Ini keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu nggak terpakai jadinya. Gitu loh. Tolong buat Bapak Wakil Menteri, tolong diberikan tegaskan kepada semua perusahaan-perusahaan, pokoknya perusahaan, tolong peraturan-peraturan yang tadi yang seperti persyaratan usia, harus punya pengalaman di luar, harus punya bagaimana mereka sekolah berapa tahun? Mereka sekolah tamat SMA itu paling 18 tahun. 18 tahun, terus kadang-kadang nerima kerjaan umur 20 atau di bawah usia 25. Bagaimana mereka punya pengalaman sedangkan mereka selama ini menuntut ilmu. Itu satu. Kedua, nanti ketika di usia ada batas-batas, ini batas-batasnya harus dihapuskan. Ini nggak berlaku. Itu pentingnya. Supaya tidak banyak pengangguran karena usia. Jadi seperti yang Bapak dua tadi itu kan mereka sekolahnya tinggi.
mereka jadi ojol atau tukang ojek udah tidak ada pilihan, tidak ada pilihan daripada mati, nggak bisa ngasih makan bini, ngasih makan anak, ya udah ambil aja apa yang ada, yang penting duit. Tapi kan kasihan gitu loh. Maksud gini, orang sepintar mereka, orang sepandai mereka, orang yang punya prestasi, apalagi yang saat tadi itu 3,5 itu udah ribet. Cum laude ya. Itu kan apa ya, sayang ilmu mereka itu yang mereka dapat selama ini di sekolah, orang tuanya memberikan mendukung, mensupport, membiayain, tapi ujung-ujungnya jadi tukang ojek. Bahkan ini pengalaman saya punya teman. Baik. Dia itu kuliahnya sampai seperti Bapak tadi tuh udah sampai S1. Dia S2. itu jurusan hukum. Ya. Tapi gitu, dia ketika saya tanya bagaimana dengan kerjaanmu? Susah sekali Cynthia katanya. Aduh susah banget. Harus kenal orang dalam, harus nyogok segala macam. Itu jadi akhirnya ujung-ujungnya dia tukang bawa kabel yang ada kerja di mana waktu itu dia pernah kerja di suatu televisi apa saya lupa, tapi tukang bawa kabel nggak sesuai dengan pendidikan dia. Itu yang bikin saya masukan dari Bunda Korla semuanya ini didengar langsung oleh Wakil Menteri Bunda Korla. Bahkan kabarnya bukannya Bunda Korla dari Ciki ingin menyuarakan curhatan pengalamannya yang tadinya kerja di luar negeri, akhirnya di Indonesia juga menemukan kendala. Pak Wamen harus dijawab, Pak Wamen. Kita harus jeda loh hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.